Gawai, suatu perangkat yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita saat ini. Di dalamnya terdapat banyak informasi dan juga konten-konten yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah game. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai game addiction. Apa dan bagaimana? Kalau gitu, simak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dan juga keluarga di rumah baik-baik aja ya. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim yang menjalankan. Oke nih, hari ini kita akan membahas materi mengenai game addiction. Sebelum itu guys, kenalin dulu nih. Aku Naya Sabilah Putri Sugiarto, salah satu siswi SMP Negeri 16 Surabaya. Nah, hari ini kita nggak akan membahasnya sendirian nih. Kita juga akan ditemani beberapa teman untuk berdiskusi. Oke, langsung aja kita sambut yang pertama, Kezia. Halo semua, kenalin nih, nama aku Kezia Maharani Kamil, salah satu siswi SMP Negeri 16 Surabaya. Oke nih guys, jadi Kezia adalah salah satu mantan pecandu game yang mana sekarang dia udah berhenti untuk bermain game, untuk keseringan ngegame. Aku mau tanya nih, apa sih yang ngebikin kamu itu bisa sampai kecanduan sama yang namanya game? Jadi aku dulunya tuh kesepian, aku bosen, gabut gak ngapa-ngapain. Faktor keluarga juga pada sibuk gitu kan. Akhirnya aku kesepian, aku diajak nih sama temen aku. Karena katanya temen aku nih sering lihat aku murung. Akhirnya aku diajak main game online. Nah, ternyata aku tertarik dan kecanduan sama game itu tadi. Wah, berarti kamu itu tahu game online karena temen kamu ya? Iya. Oke, kita lanjut. Kira-kira game apa aja sih yang kamu mainin itu? Boleh sebut merek nih? Boleh lah. Oke, jadi beberapa game yang aku mainin itu ada Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Minecraft, Roblox, sama masih banyak lagi sih. Clash of Clans mungkin? Oh iya, itu juga pernah. Oke. Nah, dari sekian banyaknya game yang kamu mainin, kira-kira apa sih yang paling kamu sukai? Atau mungkin seenggaknya itu paling sering kamu mainin? Kalau game yang paling sering aku mainin ya, ada Mobile Legends. Karena itu bisa ngobrol bareng juga kan, bisa mabar. Oke, terus kira-kira waktu dalam bermain game itu berapa lama sih? Mungkin sekitar 8 jam lah ya sehari itu. What? 8 jam? Yang benar? 8 jam guys? 8 jam? Itu lama banget sih. Berarti kamu bener-bener yang nge-game dan gak ngelakuin kegiatan lainnya gitu? Iya, bahkan sampai aku begadang dari tengah malam sampai pagi. Karena aku juga ngabisin kuota internet malam kan. Itu juga aku sering lupa makan karena aku sering lupa waktu buat ngegame terus itu. Oke, dari ini nih ya, kira-kira apa sih yang ngebikin kamu itu bisa stop kecanduan game? Karena kan ya termasuk kecanduanmu ini tuh berlebihan banget kan ya, karena kamu pun ngegame lamanya itu 8 jam. 8 jam itu bukan waktu yang sebentar kan ya. Kira-kira nih, melalui proses yang panjang atau kamu bener-bener langsung berhenti ngegame gitu? Kalau langsung berhenti ngegame sih pastinya bakal susah. Jadi aku prosesnya cukup lama juga. Aku mulai tersadar tuh pas udah 2-3 tahunan lah ya aku kecanduan game. Aku pernah sakit, juga prestasiku kan menurun karena aku sering ngabain tanggung jawab aku. Sampai puncaknya tuh pas aku lagi sakit tipes. Wah, berarti kamu sampai tipes nih ya. Nah, kalau misalkan nih waktu itu kamu nggak sakit, kira-kira kamu sampai sekarang bakal ngegame nggak sih? Kalau waktu itu aku nggak sakit, mungkin sih masih lanjut ya. Aduh, wah itu udah parah banget sih ya. Oke nih, karena tadi yang udah diceritain sama Kezia, itu termasuk apa ya, kecanduan game yang sangat berlebihan nih guys. Selain itu, biar kita bisa lebih paham sama materi tentang game addiction ini,
kita langsung sambut aja narasumber yang baru atau teman diskusi yang baru. Oke, langsung aja Kak Miracle dipersilahkan. Oke, jadi ini adalah Kak Miracle. Hai semuanya, salam sehat dan salam tangguh ya. Kalian semua pada sehat kan? Sehat, Kak. Nah, oke. Nah, kenalin dulu nih, nama aku Miracle Chris Josephine Narendra. Kalian bisa panggil aku Miracle. Dan aku adalah salah satu pembimbing teman sebaya dari SMP 16 Surabaya. Oke, jadi nih Kak Miracle, Kezia adalah salah satu teman kita yang dulunya menjadi pecandu game. Nah, dulu pas dia menjadi pecandu game itu, dia benar-benar lupa sama semua hal, tugas-tugas sekolah nggak dikerjain, bahkan banyak kegiatan yang ditumpuk-tumpuk, yang nggak diselesaikan sama dia juga nggak bisa tanggung jawab sama kewajibannya. Selain itu juga dia ini nilainya atau prestasinya itu benar-benar turun. Hai Kezia, salam kenal ya. Hai Kak, salam kenal juga. Karena semuanya juga udah saling kenal, sekarang aku mau tanya nih ke Kak Miracle. Apa sih yang dimaksud dengan adiksi game itu? Nah, sebelum kita bahas tentang adiksi game ya, kita bahas dulu nih adiksi. Apa sih adiksi itu? Nah, adiksi itu sebenarnya adalah suatu peristiwa di mana kita sebagai individu itu tuh susah berhenti, susah stop, susah mengontrol diri kita untuk stop bermain atau melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau adiksi game, sebelum kita ngomongin tentang adiksi game deh, game, apa itu game? Nah, game adalah suatu kegiatan bermain atau sebuah permainan yang bersifat menyenangkan. Kalau adiksi game sendiri, itu adalah peristiwa di mana kita sebagai individu susah untuk berhenti atau susah untuk stop dalam bermain game, dan pasti itu akan berdampak negatif bagi diri kita maupun bagi orang lain. Oh gitu, berarti dulu aku edik banget dong Kak ke game. Emang dulu kamu kayak gimana? Dulu aku kemana-mana tuh selalu ngegame, ke kamar mandi, bahkan bawa gadget. Wow, udah parah banget sih itu. Iya, bener-bener. Oke nih, biar kita juga bisa lebih mengerti, bisa lebih memahami mengenai adiksi game, kita persilahkan untuk Kak Miracle menjelaskan gimana sih ciri-ciri atau kriteria orang-orang yang kecanduan dengan game. Ya, thank you Nay untuk kesempatannya. Nah, kalau ditanya nih tentang ciri-ciri atau kriterianya, orang yang kecanduan game itu kayak gimana sih? Nah, contohnya nih, tidak bisa berhenti main game. Seperti yang tadi sudah kita bahas nih. Orang yang kecanduan atau memiliki adiksi terhadap game itu susah banget berhenti. Jadi kita jadi lebih susah untuk mengontrol diri kita dalam berhenti bermain game. Lalu prioritas, kita lebih memprioritaskan game daripada hal yang lainnya. Kayak seperti kita kan lagi masa daring ya sekarang ya. Jadi ada kelas misalnya, video conference. Kita itu memang join sih, tapi matiin kamera, matiin mic, tapi kita malah main game, jadi kita nggak fokus gitu. Terus bermain game dalam waktu yang lama, dalam jangka yang panjang. Jadi misalnya dalam sehari itu kita harusnya tuh belajar selama 2 jam, terus bermain game selama sejam, tapi kita malah nggak belajar, terus kita malah bermain game selama 6-8 jam. Nah, itu sudah menjadi ciri-ciri dan kriteria dalam kecanduan game gitu. Wah, berarti termasuk seperti yang dikatakan Kezia di awal tadi ya. Jadi tadi sebelum Kak Miracle datang, Kezia ini sempat nyeritain nih tentang beberapa pengalamannya. Dia dulu itu sering banget ngegame, bahkan bisa sampai 8 jam ya per harinya. Itu parah banget sih. Oke nih, kita juga harus mengetahui dong, kira-kira apa sih yang ngebikin anak itu menjadi pecandu game, menjadi kecanduan dengan game gitu. Oke, nice question. Nah, kalau bisa ditanya nih tentang penyebabnya, sebenarnya banyak sih penyebab dari kecanduan game ini. Salah satunya adalah lingkungan ya teman-teman. Kalau misalnya lingkungan kita tidak mendukung, misalnya kita tidak punya teman untuk ngobrol, tidak punya teman untuk bercanda, tidak ada teman untuk bermain di kehidupan kita, jadi kita kan pasti mencari media lain untuk mencurahkan kebahagiaan kita gitu loh. Dan itu bisa, dan game adalah salah satu tempat kita untuk mencurahkan emosi kita gitu. Nah, terus yang kedua adalah misalnya mood kita kan pasti
karena nggak ada yang ngajak ngobrol ya teman-teman, nggak ada yang ngajak bercanda, jadi kita cari media lain atau cari hal lain yang membuat mood kita bangkit, dan itu biasanya game itu bisa membangkitkan mood kita itu. Jadi salah satu penyebabnya juga adalah kita mencari mood baik dengan menyalurkannya dengan bermain game gitu. Oke, jadi itu tadi beberapa penjelasan dari Kak Miracle mengenai apa sih yang dimaksud dengan adiksi game dan ciri-ciri atau kriteria dari pecandu game, juga penyebab dari adiksi game. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab deh. Jadi buat teman-teman yang pengen menanyakan sesuatu mengenai adiksi game, sebelumnya kita juga udah bikin sesi Q&A di Instagram, dan ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Instagram mengenai adiksi game. Oke, langsung aja kita bacakan pertanyaan yang pertama. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita di Instagram, yaitu dari @nthn_sinaga Anya 2. Nah, pertanyaannya adalah dampak negatif dari kecanduan game. Oke Kak, kira-kira dampak negatifnya itu apa aja sih dari kecanduan game itu? Nah, kalau misalnya ditanya nih, apa sih dampak negatifnya, itu pasti ada banyak banget teman-teman. Nah, aku kasih contoh ya. Contohnya adalah kita jadi kurang fokus. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita malah kepikiran game kita terus. Kayak, aduh gameku tadi belum selesai, atau mungkin tadi gameku kalah dan segala macam gitu. Terus Kezia dulu gimana itu? Iya, bener banget. Aku suka nggak fokus nih kalau lagi belajar. Aku nggak ngerjain tugas-tugas aku, karena aku kepikiran sama gameku itu tadi, kepikiran terus. Nah, itu tadi teman-teman. Terus ada juga kayak penundaan waktu, kita jadi ngetunda-tunda pekerjaan kita. Misalnya ada deadline jam 12 gitu ya, kita jam 11 tuh masih main game, kita masih belum ngerjain tugasnya. Kayak, udah nanti aja lah, nggak penting, aku mau mau main game ini dulu gitu, karena ini masih belum selesai kayak gitu. Terus juga dampaknya juga jadi kurang disiplin teman-teman gitu. Oke, berarti kan kalau misalkan ada penundaan tugas, otomatis dia selesai mengerjakan tugasnya juga terlambat kan? Iya. Dan pasti terpengaruh di nilainya juga, pasti nilainya dikurangi. Oke, kalau gitu itu tadi penjelasan dari Kak Miracle. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Nandityo. O-nya ada 2 juga nih. Oke, pertanyaannya adalah, apakah ada sisi positif dari bermain game, dan apakah semua game bersifat adiktif? Nah, kalau ditanya nih, ada sisi positifnya nggak sih? Pasti dong, semua itu pasti punya sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Nah, kalau bermain game nih, apa sih sisi positif bermain game? Nah, kalau menurut psikologi sendiri ya teman-teman, bermain game selama 5 jam per minggu itu dapat meningkatkan kemampuan sosial kita. Apalagi kalau kita main gamenya itu yang bersifat prososial, yaitu kayak ngobrol, tolong-menolong, teamwork, itu akan meningkatkan kemampuan sosial kita. Dan kalau ditanya, apakah semua game itu bersifat adiktif? Tentu saja enggak dong teman-teman, karena seperti yang aku tadi sudah bilang, bahwa ada beberapa game yang memang mempunyai proses teamwork, terus ngobrol sama teman-teman, atau mungkin belajar bahasa, belajar pengetahuan, atau mengasah otak. Jadi tidak semua game itu bersifat adiktif. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa tidak semua dampak dari game itu negatif ya teman-teman. Ada juga beberapa dampak positifnya. Itu semua juga kan tergantung cara kita menyikapinya. Oke guys, mungkin yang kita bahas untuk hari ini hanya 2 pertanyaan saja. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran mengenai game addiction ini, bisa langsung tanya di kolom komentar Q&A yang udah kita sediakan. Oke nih, tidak terasa kita udah berada di penghujung acara. Nah, Kak Miracle, kira-kira ada nggak sih tips atau mungkin closing statement untuk acara hari ini? Oke, aku cuma mau ngingetin aja, kita sebagai pelajar yang bertanggung jawab harus bisa mengontrol diri kita untuk tahu prioritas utama kita. Jadi jangan sampai game yang mengontrol kita, dan kita juga harus mencari kegiatan lebih positif untuk mengisi waktu luang kita. Oke, jadi mungkin sekian dulu materi mengenai game addiction. Terima kasih atas waktunya Kak Miracle dan juga Kezia. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, guys, kalau gitu kita bertiga pamit dulu. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe guys. Span 16, Huha!